Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan kekuatan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung, jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan setiap orang, yaitu sifat mengeluh. Kita tidak asing lagi dengan sifat itu. Ada pergumulan, tentu kita akan mengeluh. Ada persoalan, tentu kita akan mengeluh. Ada banyak orang yang berusaha mencela kehidupan kita, tentu kita mengeluh. Keluhan seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa kita lepaskan dari dalam kehidupan kita. Entah dia orang yang percaya ataupun dia orang yang tidak percaya. Namun yang pasti, orang muda, orang tua, orang kaya, dan orang miskin, bahkan penguasa, pernah yang namanya mengeluh di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini,
di mana ketika Allah memilih dan di mana ketika Allah menjadikan Yeremia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 10. Jelas di sana dikatakan tugas daripada Yeremia ialah yaitu untuk mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Artinya, Allah memanggil Yeremia dengan sebuah tujuan supaya Yeremia merobohkan segala kelaliman dan menegakkan kebenaran Allah di tengah-tengah umatnya yang pada saat itu benar-benar jauh daripada Tuhan. Tugas itu bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, bahkan ada banyak hambatan yang akan terjadi. Tetapi ketika Yeremia menerima tugas dan panggilan daripada Tuhan, dia siap melakukannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Akibat daripada tugas yang diberikan oleh Allah dan tugas yang diterima oleh Yeremia, maka Yeremia melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya dia dianiaya. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita pada saat ini, di mana pertama sekali Yeremia jelas mengakukan atau mempersaksikan bagaimana Allah membujuknya, bagaimana Allah memilih dia, bagaimana Allah menjadikan dia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Maka oleh karena itu, mau tidak mau, Yeremia harus senantiasa menyampaikan suara kenabian atau kebenaran Tuhan dengan melakukan pemberontakan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Maka seruan yang dikatakan oleh Yeremia dalam ayat yang ke-6 dan dalam ayat ke-8, ke-7 sama ke-8, jelas di sana dikatakan bahwa dia berbicara dengan berteriak tentang kelaliman, tentang aniaya. Yeremia melakukan tugasnya, maka dia dicemooh, dia diolok-olok, dia bahkan ingin dibunuh, diancam, ditindas. Nah, akibat dari tantangan yang begitu luar biasa, maka Yeremia akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan dalam ayat yang ke-9, sebenarnya dia sudah berpikir untuk mau lari, untuk meninggalkan panggilan itu, untuk meninggalkan persoalan itu. Karena dia secara fisik, secara kemanusiaan, benar-benar tidak sanggup menerima tantangan itu. Benar-benar sangat menderita dia. Tapi apa yang disampaikan oleh Yeremia dalam ayat ke-9? Kalau dia berdiam diri tidak menyampaikan kebenaran itu, maka ada roh Allah seperti api yang menyala-nyala di dalam kehidupannya, yang mendorong dia, yang mengajak dia untuk tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sekalipun para sahabatnya, para saudaranya, orang-orang terdekatnya, akibatnya tidak mencintai dia, menganiaya dia. Tapi dalam ayat yang ke-11, Yeremia pahami bahwa Allah akan senantiasa mengasihi,
akan menopang dan akan membantu dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengalaman yang begitu menarik yang disampaikan oleh Yeremia atau yang dialami oleh Yeremia menjadi sebuah pengalaman yang memperkuat iman kita. Kalau boleh kita jujur di dalam kehidupan sekarang, tantangan kita memang begitu berat. Ketika kita mempertahankan iman kita, ada tantangan, ada banyak cemooh, ada banyak penindasan, ada banyak cacian yang senantiasa kita terima dalam kehidupan. Tapi apa yang mau Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Kalau Allah menginginkan dari Yeremia, bagaimana dia merobohkan segala kelaliman dan menegakkan keadilan Tuhan, maka kita juga sesungguhnya ada di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah dan Allah yang disembah oleh Yeremia adalah Allah yang sama. Maka dari firman ini kita mau diingatkan bahwa setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, dia harus tetap mengikuti Tuhan apapun yang terjadi bagi kehidupannya. Bapak Ibu, ada memang banyak tantangan yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Tapi sekalipun kita menghadapi tantangan, kita harus tetap mengikuti Tuhan. Kita harus tetap menyuarakan keadilan. Kita harus tetap menyuarakan kebenaran. Kita harus tetap menyuarakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka lewat kehidupan kita, kita mau menegakkan di mana sesungguhnya itu keadilan Allah nyata. Supaya jangan ada orang mempermainkan kebenaran itu. Setidaknya Bapak Ibu, kalaupun kita tidak bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah negara ini secara signifikan, setidaknya tegakkan kebenaran dan keadilan Allah dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal. Karena keterpanggilan kita adalah keterpanggilan menegakkan keadilan Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, mengikuti Tuhan dan memikul salib. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, karena kita sudah mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus siap memikul salib itu. Siap menderita bersama dengan Kristus. Karena penderitaan yang kita lakukan bukanlah penderitaan oleh karena kemunafikan. Tetapi penderitaan yang akan kita lakukan adalah penderitaan karena kita berdiri di tengah-tengah orang-orang munafik dengan tetap melakukan kebenaran Allah. Bapak Ibu, dunia yang kita hadapi sekarang ini, dunia yang tidak pernah pro kepada kebenaran. Dunia yang tidak pernah pro kepada keadilan. Dunia yang tidak pernah pro kepada kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Tetapi sekalipun demikian, selaku kita sebagai pengikut daripada Tuhan, maka kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Karena Allah sudah memilih kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena Kristus telah memilih kita lewat pengorbanannya, maka kita harus menghidupi pemilihan itu dengan cara berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan bagaimana orang yang mengikuti Tuhan harus memikul salibnya. Berarti lewat firman ini kita mau diingatkan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11 itu. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Salib boleh datang, penderitaan boleh kita hadapi, tantangan silahkan datang silih berganti. Tapi apa yang dikatakan firman ini kepada kita? Tuhan akan menyertai kita.
maka kita akan menjadi pahlawan-pahlawan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami berdiri dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tetap melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap mampu melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan senantiasa memberkati.